Baik, perkenalkan nama saya Laras Utami, NIM 2019 008-032. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Lalu apa sih sebenarnya pasar modal itu, dan lalu apa sih pasar modal syariah itu sendiri? Mungkin dari sebagian teman-teman udah nggak asing lagi mungkin dengan kata-kata pasar modal, atau sebagian dari teman-teman udah ada yang tahu pasar modal itu apa sebenarnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar modal, terutama untuk pasar modal syariah. Ya, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, jadi pengertian pasar modal ini adalah pasar modal, atau disingkat di sini adalah UUPM, adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang diterbitkan dengan efek. Ya, jadi untuk teman-teman yang masih bingung tentang efek, jadi efek itu adalah keuangan. Dalam istilahnya, dalam bahasa Inggris disebut security, adalah suatu barang yang berharga atau bernilai serta dapat diperdagangkan. Itu yang disebut dengan efek. Ya, jadi tadi itu adalah pengertian pasar modal secara umum yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan di sini pasar modal syariah itu sendiri adalah pasar yang dapat diartikan sebagai kegiatan dalam proses modal sebagaimana yang diatur dalam UPPM tadi yang dijelaskan dalam pasar modal, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah sesuatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Jadi di sini intinya adalah pasar modal dan pasar modal syariah tidak jauh berbeda. Namun hanya saja dalam pasar modal syariah lebih didasari dengan agama atau dengan ketentuan agama. Yang selanjutnya di sini adalah dasar dari pasar modal syariah. Di sini yang pertama adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi syariah dalam hukum dan aturan yang berisi perintah, larangan, dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Lalu selanjutnya di sini adalah fikih, penafsiran ulama terhadap syariah. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah di sini lebih ke manusia kepada Allah penciptanya. Jadi semuanya tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ada ketentuannya. Yang di sini selanjutnya adalah muamalah. Jadi di sini lebih ke manusia terhadap manusia lain. Semuanya boleh dilakukan kecuali jelas adanya larangannya. Di sini sesuai dengan prinsip pasar modal syariah sendiri. Jadi dari dasar pasar modal syariah itu sendiri dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan manusia lain, dan tidak boleh sesuatu yang melanggar aturan di dalam Al-Quran itu sendiri atau dalam ketentuan agama. Baik, selanjutnya adalah dasar hukum. Jadi, sebagaimana dalam sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Jadi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Peraturan Nomor 2 K1, yaitu tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua adalah Peraturan Nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah. Dan yang ketiga adalah Peraturan Nomor 9A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Selanjutnya di sini ada konsep pasar modal syariah itu sendiri. Yang pertama di sini adalah tujuan kegiatan pasar modal adalah investasi jangka panjang, bukan spekulasi. Ya, jadi di sini maksud dari spekulasi sendiri adalah dalam bahasa fikih dikenal dengan muzafat dan mukhamarah, adalah membeli ketika harga jual mahal dengan cara membeli sebelum dibayar, dan ia juga menjual sebelum barang dimiliki untuk mendapatkan perbedaan harga beli dan jual, atau bisa disimpulkan bahwa mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Di sini prinsip syariah sama dengan dasar pasar modal syariah tadi yang sudah saya sebutkan.
Yang ketiga di sini adalah dalam kegiatan transaksi tidak boleh ada spekulasi dan manipulasi dan gahar. Maksudnya di sini adalah tidak jelas. Masir di sini spekulasi atau judi, riswah yaitu korupsi, maksiat dan kezaliman. Dan nabjats adalah penawaran palsu. Bai'al madun adalah penjualan barang yang belum dimiliki. Short selling, insert selling, ihtikar atau penimbunan. Yang selanjutnya yang keempat adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang selanjutnya adalah atas dasar ridho sama ridho. Ridho sama ridho ini maksudnya sama-sama sepakat. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah dari segi SDM. Di antara direksi atau komisaris atau wakil manajer investasi harus ada yang memahami penerapan prinsip syariah compliance office atau disingkat dalam SCO. Selain itu, bedanya produk, akad, mekanisme, transaksi, dan kegiatan usaha emiten didasarkan pada prinsip syariah, yaitu fikih muamalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi, dalam pasar modal syariah adalah sama dengan pasar konvensional ya. Perkenalkan, nama saya Cakra Wibawa Khoil Fadli, NIM 2019008401. Saya dari kelompok 12. Efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia. Yang pertama ada saham syariah, yang kedua ada sukuk, dan yang ketiga ada unit penyertaan dari reksadana syariah. Ketentuan saham syariah. Yang pertama, bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang kedua, dalam statuta dan prospektus emiten harus menyatakan bahwa sahamnya adalah syariah. Yang ketiga, transaksi saham dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Saham syariah. Saham syariah memiliki dua kriteria. Yang pertama ada kriteria kegiatan usaha, yang kedua ada kriteria rasio keuangan. Jadi untuk kriteria kegiatan usaha yaitu tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu yang pertama perjudian dan permainan yang tergolong judi. Yang kedua, perdagangan yang tidak disertai dengan pencarian barang atau jasa. Yang ketiga, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu. Yang keempat, bank berbasis bunga. Yang kelima, perusahaan pembiayaan berbasis bunga. Yang keenam, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, moral dan atau judi, maisir, antara lain asuransi konvensional. Yang ketujuh, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya, haram rizatihi, barang atau jasa haram bukan karena zatnya, haram li khairihi, yang ditetapkan oleh DSN MUI, dan atau barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Yang kedelapan, melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Yang kedua, kriteria rasio keuangan. Rasio total utang ribawi atau berbasis bunga dibandingkan dengan total aset, yaitu tidak lebih dari 45%. Yang kedua ada kontribusi pendapatan non halal dibandingkan dengan pendapatan tidak lebih dari 10%, yaitu memenuhi daftar efek syariah. Keuangan saham syariah. Yang pertama, total uang berbasis bunga dibandingkan dengan uang yang berbasis ekuitas tidak lebih dari 82%. Yang kedua, total pendapatan dari bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau total revenue tidak lebih dari 10%. Perkembangan dari segi jumlah reksadana telah berkembang dari 4 pada tahun 2003 hingga menjadi 58 pada bulan Maret tahun 2013. Dari segi nilai aktiva bersih juga berkembang pesat, yaitu 67.000 miliar rupiah pada tahun 2003 menjadi 8,5 triliun rupiah pada Maret tahun 2013. Pada tahun 2021, reksadana syariah meningkat 13,6% pada bulan Februari atau meningkat 12,97% dari tahun 2020. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Sementara itu, peraturan
Bapepom dan LK nomor 9A13 memberikan definisi suku sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak. Perkembangan dibandingkan dengan nilai emisi total obligasi dan suku. Nilai emisi suku masih kecil, yaitu 205 triliun rupiah untuk nilai total dibandingkan dengan 7,7 triliun rupiah pada bulan November tahun 2010. Dari segi jumlah emisi juga masih kecil dibandingkan dengan obligasi, yaitu 46 atau setara dengan 0,10%. Suku pada bulan Agustus tahun 2010, sedangkan emisi obligasi mencapai 460 emisi pada periode yang sama. Tetapi perkembangannya cukup pesat. Dari segi jumlah, suku telah berkembang dari hanya 1 pada tahun 2002 hingga menjadi 60 pada bulan Maret tahun 2013. Dari segi nilai total, emisi juga berkembang hanya 175 miliar rupiah pada tahun 2002 hingga menjadi 11.294,4 triliun rupiah pada bulan Maret tahun 2013. Berikut adalah perkembangan suku korporasi. Untuk yang garis hijau memiliki uang 30.000 miliar dengan akumulasi jumlah penerbitan suku sebesar 232 jumlah, dan jumlah suku outstanding memiliki jumlah miliar 10.000 dengan jumlah nilai outstanding atau rupiah miliarnya adalah 142. Reksadana syariah. Reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Perkembangan dari segi jumlah reksadana telah berkembang dari 4 pada tahun 2003 hingga menjadi 58 pada bulan Maret tahun 2013. Dari segi nilai aktiva bersih juga berkembang pesat, yaitu 67.000 miliar rupiah pada tahun 2003 menjadi 8,5 triliun rupiah pada Maret tahun 2013. Pada tahun 2021, reksadana syariah meningkat 13,6% pada bulan Februari atau meningkat 12,97% dari tahun 2020. Reksadana syariah. Perkembangan reksadana syariah. Pada tahun 2016, jumlah reksadana syariahnya adalah 136. Nilai aktiva bersih reksadana syariahnya adalah 14,91 triliun rupiah. Pada tahun 2017, jumlah reksadana syariahnya adalah 182. Nilai aktiva bersihnya adalah 28,31 triliun rupiah. Pada tahun 2018, jumlah reksadana syariahnya adalah 224 dengan nilai aktiva bersih reksadana syariahnya adalah 34,49 triliun rupiah. Pada tahun 2019, jumlah reksadana syariahnya adalah 265. Nilai aktiva bersih reksadana syariahnya adalah 53,74 triliun rupiah. Pada tahun 2020, jumlah reksadana syariahnya adalah 289 dan nilai aktiva bersih reksadana syariahnya adalah 74,37 triliun rupiah. Pada tahun 2021 di bulan Februari, jumlah reksadana syariahnya adalah 295. Nilai aktiva bersihnya adalah 77,85 triliun rupiah. Berdasarkan statistik yang ada di PPT, maka grafiknya adalah naik. Berikut ini adalah tabel reksadana syariah yang terdapat dari hitungan tahun, perbandingan jumlah reksadana, dan perbandingan nilai aktiva bersih dalam satuan miliar rupiah. Jadi setiap tahun ini reksadana syariah itu lebih cenderung bertambah, jumlahnya lebih cenderung bertambah, dan dapat disimpulkan bahwa nilai aktiva bersih reksadana syariah pada tiap tahunnya akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Baik, di sini selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini selanjutnya adalah perbedaan sukuk, obligasi, dan saham. Di sini perbedaannya dapat
dikategorikan yang pertama di sini adalah prinsip dasar. Di sini prinsip dasar sukuk ini memiliki kepemilikan bersama atas aset, sedangkan dalam obligasi yaitu surat utang dan dalam saham kepemilikan saham perusahaan. Sedangkan perbedaan dalam klaim di sini sukuk adalah padat aset, sedangkan obligasi adalah emiten adalah pinjaman dan saham adalah kepemilikan terhadap perusahaan. Lalu selanjutnya adalah dibedakan berdasarkan penggunaan dana. Sukuk tidak boleh bertentangan dengan syariah. Dan obligasi di sini dapat digunakan untuk apa saja. Yang selanjutnya saham di sini dapat digunakan untuk apa saja sama dengan obligasi. Lalu di sini dibedakan dengan berdasarkan jenis penghasilan. Di sini sukuk dibedakan berdasarkan imbalan bagi hasil dan margin, sedangkan obligasi dibedakan dari jenis penghasilan bunga atau kupon atau kapital atau gain. Lalu saham di sini dibedakan berdasarkan dividen, kapital, dan gain. Selanjutnya yang terakhir di sini perbedaannya berdasarkan tujuannya. Tujuan sukuk sendiri tidak hanya return tapi social responsible investment. Sedangkan obligasi adalah return yang tinggi dan saham yaitu return yang tinggi sama seperti obligasi. Selanjutnya adalah reksadana. Di sini kami membandingkannya dengan reksadana konvensional. Di sini dibedakan berdasarkan pengelolaan. Reksadana syariah ini sesuai dengan prinsip syariah tentunya, sedangkan konvensional tanpa memperhatikan prinsip syariah. Yang selanjutnya adalah investasi. Di sini reksadana syariah hanya pada efek syariah, sedangkan konvensional adalah seluruh efek. Sedangkan selanjutnya adalah dibedakan berdasarkan mekanisme pembersihan harta. Di sini reksadana syariah ada mekanisme pembersihan harta atau non halal atau cleansing, sedangkan reksadana konvensional tidak menggunakan konsep pembersihan harta. Dan yang terakhir adalah tenaga pengelola. Reksadana syariah di sini yang mengerti prinsip syariah memiliki dewan pengawas syariah juga. Sedangkan dalam reksadana konvensional tidak perlu mengerti prinsip-prinsip syariah dan tidak perlu memiliki DPS atau dewan pengawas syariah. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Terima kasih untuk semuanya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.